berbahaya tetap masuk. Intinya ada masuk. Iya. Tapi inhaler boleh Pak Ustadz? Inhaler itu lebih kepada mirip dengan odol, mouthwash gitu ya. Dia sifatnya itu karena hidungnya buntu. Kan orang kalau tidak buntu hidungnya kan tidak mungkin dia pakai kan gitu. Nah sebenarnya dia ingin mempelongkan itu kan. Sehingga pada saat dia masuk sebenarnya dia mempelongkan di hidung itu. Dia bukan istilah memang sengaja masuk ke dalam tubuh. Tapi tentu berjaga-jaga kalau dia yakin itu bisa masuk ke tenggorokannya segala macam, dia hindari. Dia hindari saja. Mungkin dia bisa istinsyak dok. Istinsyak itu seperti orang kalau wudhu membersihkan hidung. Salah satu terapi flu atau hidung buntu ini kan yang terbaik itu memasukkan air di hidung baru kemudian mengeluarkannya dengan kuat gitu ya. Itu contohnya gitu. Nah sama dengan sikat gigi karena dia hanya sebatas di mulut. Boleh. Mouthwash itu boleh. Oh mouthwash, kumur-kumur mouthwash boleh? Boleh. Oh tadi inhaler boleh. Nah sekarang ada vape yang lebih baru lagi. Vape-nya di hidung. Sama kayak inhaler. Itu nggak boleh Pak Ustadz? Permasalahannya di vape itu terlepas daripada dia mau dikatakan tidak masuk. Sebenarnya dia itu mirip dengan rokok kan. Iya. Dia tetap ada mudaratnya. Kan gitu. Dan kita tidak bisa pungkiri mudarat. Kalau pernah gini, sebagai contoh ya. Ada satu orang syekh di Jeddah. Waktu bahas masalah rokok ya. Mungkin ini rentetan sekarang dengan teknologi canggih. Vape dan yang lain-lainnya gitu. Nah pernah ada satu orang syekh. Kalau kita tuh sekarang ustadz atau kiai lah. Lagi ngajar di masjid di Jeddah. Terus dia membahas ayat yang lain. Berhubungan dengan masalah yang digunakan oleh ulama tentang pengharaman rokok. Yaitu. Dan Allah menghalalkan yang baik-baik. Dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Allah apa namanya ayatnya itu. Dan Allah menghalalkan yang thayyibat. Yang baik-baik. Dan Allah mengharamkan yang khaba'ith. Yang buruk-buruk. Nah. Pada saat dia menyampaikan itu. Dia memberikan contoh salah satu dia rokok. Di situ rupanya ada satu guru SD atau SMP gitu. Dia merokok udah sekian tahun. Dia langsung protes. Dia mengatakan, Syekh, Anda mengatakan tadi rokok itu khaba'ith. Sesuatu yang buruk. Tapi saya bertahun-tahun merokok. Saya nggak anggap itu buruk. Ini masih ada di kantong saya. Saya merokok, saya oke-oke saja gitu. Saya nggak sakit, nggak apa gitu. Kata Syekhnya, kau yakin kau anggap itu baik? Dia bilang, iya. Oke. Begini saya kasih saran. Kalau kau anggap itu baik, sekarang kamu pulang, beli rokok yang banyak. Berikan ke istrimu, berikan juga ke anakmu. Kalau pula anak bayimu juga rokokin. Guru itu karena cerdas, dia sudah paham. Saya sudah tahu kenapa haram sekarang. Dia keluarin lalu dibuang sama dia. Kalau baik pasti semua orang bisa. Kenapa di bandara harus disiapin ruangan khusus rokok? Ya udah dia sama-sama dari situ saling isap rokoknya gitu kan. Nggak boleh kesemuanya. Kenapa di pesawat tidak boleh? Kenapa ini? Kenapa banyak sekali? Kenapa perokok pasif justru yang orang di sebelah yang terganggu itu malah lebih berbahaya bagi dia dan segala macam hal yang sudah banyak penelitian membuktikan itu. Itu supaya membuktikan kalau itu memang tidak baik. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau mimpi